Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sofi Andari. Perkenalkan, nama saya Ildan Rida. Di sini saya akan mempresentasikan Project Clustering with Mixed Type Data dengan studi kasus yang berjudul Analisis Komparatif Metode Clustering untuk Segmentasi Risiko Pasien Demam Berdarah Dengue. Berikut daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, deskripsi data, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Satu, pendahuluan. Latar belakang dari studi kasus pada penelitian ini adalah kita tahu bahwa DBD merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia dengan jumlah kasus yang tinggi dan penyebaran yang cepat. Pengolahan data pasien menjadi penting dalam pengumpulan keputusan medis yang cepat dan akurat. Data pasien ini memiliki karakteristik beragam, yang terdiri dari tipe data numerik dan kategorial. Data ini sangat kompleks, sulit dianalisis jika dilakukan secara manual, sehingga diperlukan metode data mining atau clustering yang dapat digunakan untuk mengelompokkan pasien berdasarkan kemiripan dari karakteristik secara otomatis. Pada penelitian ini saya menggunakan tiga metode. Yang pertama ada K-means, Gower Palm, dan Key Prototypes. Dua, deskripsi data. Dataset yang saya gunakan merupakan data pasien DBD tahun 2022 yang bersumber dari platform Kaggle. Data ini memiliki karakteristik yang beragam. Berikut saya telah jabarkan pada tabel 2.1, di mana terdapat 6 variabel utama dengan masing-masing karakteristik tipe data dan deskripsi. Variabel ini saya pilih karena memiliki relevansi terhadap kondisi klinis pada pasien DBD. Tiga, metodologi. Pada penelitian ini, saya menggunakan tools pemrograman RStudio dan dengan 6 library utama sebagai pendukung dalam running coding clustering ini. Yang pertama ada TD-First, berfungsi pengolahan data. Dua, cluster, berfungsi metode clustering berbasis jarak. Tiga, faktor ekstra, berfungsi visualisasi hasil clustering. Empat, class mix type, berfungsi clustering data campuran. Lima, fast dummies, berfungsi transformasi kategorial. Enam, grid ekstra, berfungsi menggabungkan beberapa plot. Ada tiga tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada preprocessing data, dua, metode clustering, tiga, evaluasi clustering. Pada tahap pertama, preprocessing data, ada beberapa tahapan, yaitu satu, transformasi variabel numerik, dua, handle missing value, tiga, pembentukan variabel kategorial, empat, fitur selection. Pada tahap kedua, metode clustering, saya menggunakan tiga metode clustering. Yang pertama ada key means, yang kedua ada gower distance dan palm, yang ketiga ada key prototypes. Kemudian pada tahap ketiga ada evaluasi clustering. Evaluasi ini menggunakan matriks Silhouette score yang bertujuan untuk mengukur cluster berdasarkan kohesi dan separasi. Berikutnya, saya akan menjabarkan satu-satu dari tahapan penelitian ini. Pertama, tahapan pre-processing data. Sebelum kita melakukan clustering, data terlebih dahulu melalui tahap pre-processing data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam proses clustering. Saya mencoba menggambarkan diagram alurnya. Yang pertama ada data mentah. Data mentah ini berupa Excel, data yang akan diubah menjadi numerik dan kategorial dari dataset tersebut agar data siap digunakan proses clustering. Tahapannya melalui sebagai berikut. Pertama, ada tahap transformasi variabel numerik. Pada tahap ini,
Ada beberapa variabel seperti usia, durasi, trombosit, ini akan diubah menjadi format numerik yang bertujuan agar data ini dapat diolah secara sistematis dalam proses clustering. Kemudian, tahap kedua, handling missing value, yang bertujuan untuk menghapus data ah, data yang memiliki nilai kosong ini akan menggunakan fungsi tersebut. Jadi, pada handling missing value ini, data akan dijaga kualitasnya gitu. Terus, tahap berikutnya yaitu pembentukan variabel kategorial. Variabel jenis kelamin dan riwayat dikonversi menjadi faktor. Kemudian yang age group dikonversi, dikelompokkan, dikelompokkan berdasarkan dengan kategori usia yang sudah saya tulis ini mengkategorikan usia pasien ada remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian tahap yang terakhir yaitu fitur selection. Fitur selection ini akan memilih 6 variabel utama dengan menggunakan fungsi yang telah saya jabarkan. Jadi variabelnya ini akan digunakan dalam clustering. Di sini saya juga menjabarkan dari tahapan sesuai diagram alurnya tadi, sesuai dengan penyusunan dari tahapan yang telah saya jabarkan. Berikutnya tahapan tahapan penelitian yang kedua yaitu metode clustering. Penelitian ini menggunakan 3 metode clustering untuk data mixed type. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 metode ini karena metode ini saya akan gunakan sebagai pembanding performa clustering antara metode K-means, Gowor-Palm, dan key prototypes. Jadi, di mana ketiga metode ini memiliki keunggulan masing-masing. Seperti contohnya, K-means metode yang paling umum yang mampu mengelompokkan data numerik dengan berdasarkan jarak. Namun, pada metode ini, K-means memerlukan transformasi data kategorial. Lalu yang kedua ada Gowor-Palm. Metode ini lebih robust terhadap outlier dan sangat cocok untuk mengolah data eh, data mixed type. Yang ketiga ada key prototypes. Metode ini dirancang khusus untuk mixed type data. Dan metode ini dapat langsung diolah tanpa memerlukan encoding tambahan. Tahapan ketiga pada penelitian ini yaitu evaluasi clustering. Evaluasi ini menggunakan evaluasi metrik Silhouette Score yang bertujuan untuk mengukur kualitas pada cluster. Evaluasi clustering ini diukur dengan berdasarkan kualitas kelompokan data dengan berdasarkan kohesi dan separasi. Berikut saya tampilkan tabel data interpretasi nilai dari rentang skor eh, seperti 0,71 hingga 1 didefinisikan bahwa klaster tersebut sangat kuat. Kemudian rentang skor 0,5 hingga 0,7 klaster termasuk struktur yang baik. Kemudian rentang skor 0,26 hingga 0,5 klaster termasuk struktur yang lemah. Kemudian jika klaster di bawah rentang skor 0,25 maka dikatakan bahwa struktur tidak signifikan. Saya bisa menyimpulkan bahwa semakin mendekati 1, artinya klaster ini semakin jelas dan terpisah dengan baik. Berikut 4 hasil dan pembahasan. Sebelum menjelaskan hasil dari penelitian ini, saya akan mencoba running kodenya. Oke,
Namun sebelum saya merunning kode, saya akan menjelaskan penyusunan dari coding ini. Pertama, ada eh, install library yang akan dibutuhkan. Ada 6 library seperti yang sudah saya paparkan di materi sebelumnya. Kedua, import data. Ini merupakan di sini data yang akan digunakan untuk data yang akan digunakan untuk diolah oleh program RStudio. Kemudian ada reprocessing. Ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada tahap ini tuh bertujuan menyiapkan data agar siap dianalisis. Jadi seperti ada variabel numerik yang terdiri dari usia, durasi, trombosit, kemudian di kategorial ada jenis kelamin, riwayat, lalu kemudian dikategorikan menjadi age group yang rentang usia kurang dari 20 tahun itu termasuk kategori remaja. Kemudian kalau usia di bawah di bawah 30 itu adalah termasuk dewasa. Kemudian selebihnya adalah lansia. Setelah melakukan reprocessing, saya melakukan penulisan pemodelan encoding pemodelan. Ada 3, key means, Gower Pump, dan key prototypes. Lalu setelah itu saya menyusun coding evaluasi Silhouette score-nya. Kualitas klaster ini diukur menggunakan skor yang tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya dengan dengan rentang skor masing-masing dengan penilaian identifikasi nilai tersebut. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana performa dari ketiga metode klaster tadi. Yang keenam ada visualisasi. Jadi hasil visualisasi ini saya gunakan PCA untuk koordinat visualisasi agar konsisten. Jadi kita biar lebih mudah melihat pola pengelompokan antar klaster serta nanti akan ditampilkan juga perbandingan nilai sifatnya dalam bentuk grafik. Baik, akan saya coba running. Hasilnya seperti ini. Jadi data yang tadi telah diinput itu terdapat 12 variabel yang kemudian saya pilih menjadi variabel utama yang terdiri dari 6. Nah, dari 6 variabel ini saya coba untuk klaster dengan 3 metode tersebut. Nanti akan menghasilkan klaster satu itu apa, klaster 2 itu apa, dan klaster 3 itu apa. Dari hasil clustering tadi nih, saya paparkan di sini gambarnya satu persatu. Berdasarkan dari hasil clustering ini menunjukkan bahwa K-means menghasilkan pemisahan klaster yang paling jelas secara visual. Sementara Gower, Pump, dan Key Prototypes mampu menangani data mix tipe dengan lebih baik meskipun ada sedikit terdapat overlap. Namun jika dilihat secara visual memang hasilnya sama, tapi jika kita melihat dari metriknya itu sangat berbeda. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi clusteringnya. Dari hasil running tadi, inilah hasilnya. Hasil dari masing-masing metode, skor silot dari masing-masing metode menunjukkan bahwa K-means memiliki nilai skor yang paling rendah di antara Gower Pump dan Key Prototypes. Ini menunjukkan bahwa metode yang dirancang untuk data mix type lebih optimal dalam menghasilkan klaster yang lebih baik. Kemudian hasil saja interpretasi klaster. Yang sudah saya tampilkan sebelumnya dari hasil tadi,
terbagi tiga karakteristik klaster dan saya paparkan di dalam tabel 4.1 dengan beberapa variabel. Ada usia rata-rata, durasi gejala, trombosit, mayoritas usia, dan interpretasi. Tabel ini menunjukkan bahwa data pasien DBD ini terbagi menjadi tiga klaster dengan masing-masing penjelasan, di mana klaster satu itu adalah klaster yang didominasi usia dewasa dengan durasi yang sedang, trombosit cukup rendah, sehingga termasuk risiko sedang. Kemudian pada klaster kedua, itu didominasi dengan usia rata-rata 17,8, mayoritas usia tersebut adalah digolongkan sebagai remaja dengan durasi lebih singkat, durasi gejalanya lebih singkat maksudnya, dan trombositnya itu tinggi sehingga termasuk risiko rendah. Kemudian di klaster 3 didominasi dengan mayoritas usia lansia. Usia rata-ratanya adalah 39,5 dan durasi gejalanya paling lama, sekitar 6,36 hari. Dan trombosit paling rendah sehingga termasuk beresiko tinggi. Kemudian setelah dari melakukan penelitian clustering itu, implikasi implikasi dari clustering ini, hasil clustering ini tuh dapat membantu tenaga medis. Menurut saya hasil clustering ini tuh dapat membantu tenaga medis dalam mengelompokkan pasien berdasarkan risiko, sehingga dapat menentukan prioritas penanganannya serta serta dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan kesehatan, terutama jika pada saat pasien itu sedang dalam jumlah yang sangat meningkat gitu. Insight utama dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa trombosit dan durasi gejala menjadi faktor utama untuk penentu tingkat risiko pasien. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, demam bahwa bahwa data DBD ini secara efektif bisa dikelompokkan dengan menggunakan metode clustering ini. Dan hasil evaluasinya ini bisa kita gunakan dengan tiga performa tadi. Namun, setiap metode memiliki performa yang berbeda-beda. Pada kasus ini, metode Gower Pump dan Key Prototypes itu menghasilkan performa yang terbaik dengan mendapatkan nilai skornya itu adalah 0,7, yang menunjukkan bahwa struktur klasternya yang kuat dibandingkan Kimen tadi yang memiliki performa dengan nilai Silhouette skornya itu 0,5. Lalu meskipun metode Kimin tadi itu cukup baik, tapi bisa dijadikan sebagai metode pembanding meskipun memerlukan transformasi data kategorial. Secara keseluruhan, metode berbasis mixed type data lebih unggul karena mampu mempertahankan karakteristik asli dari data sehingga bisa menghasilkan pengelompokan yang lebih representatif. Hasil clustering ini dapat, eh, menurut saya, hasil clustering ini dapat digunakan memahami pola karakteristik pasien dan mendukung segmentasi risiko. Namun, ini masih bersifat eksploratif, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis. Berikut adalah daftar pustaka sebagai sebagai referensi saya untuk menulis laporan penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Sofi dan saya terbuka untuk pertanyaan dari Ibu Sofi. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.